Pernahkah kamu melewati deretan ruko kosong yang catnya mulai pudar, pintunya berkarat, dan jendelanya gelap seakan menyimpan rahasia? Banyak orang hanya melihatnya sebagai bangunan tak terurus, tapi tidak sedikit yang percaya ada sesuatu yang berdiam di dalamnya. Malam ini, saya akan bercerita tentang sebuah ruko di pinggiran kota yang dulunya dibeli dengan penuh harapan, namun perlahan berubah menjadi sumber ketakutan. Sebuah kisah nyata yang bercampur dengan misteri, ekonomi, dan horor yang membekas di ingatan banyak orang. Sebelum kita mulai, coba tuliskan di kolom komentar, kamu berasal dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Arif Prasetyo selalu percaya satu hal sederhana. Tanah dan bangunan tidak akan pernah bohong. Ia menabung bertahun-tahun dari gaji karyawan logistik. Sementara istrinya, Nisa, membuka jasa kue rumahan. Uang mereka pelan tapi pasti terkumpul, dan pada suatu sore yang panas mereka berdiri di depan sebuah ruko 3 lantai di pinggiran kota. Catnya masih baru, lokasi di jalan utama dekat terminal lama, dan spanduk promosi bank menjanjikan cicilan ringan. Arif membayangkan pintu kaca yang tiap pagi dibuka penyewa, uang sewa masuk rutin, dan masa depan anak mereka fajar aman. Marketing menyebutnya kawasan yang sedang tumbuh. Angka-angka di brosur terlihat manis. Proyeksi okupansi, potensi omzet, dan janji nilai properti naik. Arif menghitung cepat di ponselnya. Nisa menatap tangga besi yang mengarah ke lantai 2, membayangkan etalase kecil untuk kue-kue. Mereka menekan akad, tangan sedikit bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena sensasi kemenangan yang jarang datang. Kunci ruko nomor 12 berpindah ke saku Arif. Malam itu di rumah kontrakan mereka, Arif membuka laptop dan menyusun rencana. Ia memasang iklan penyewaan, menetapkan harga sedikit di bawah pasaran agar cepat laku. Nisa menulis daftar renovasi kecil, lampu temaram diganti yang lebih hangat, lantai diseka, jendela dibersihkan. Fajar yang belum paham soal cicilan hanya bertanya, apakah ruko itu bisa jadi tempat jual es krim. Hari-hari berikutnya mereka sibuk. Tukang datang, kabel listrik dirapikan, papan nama sementara dipasang. Pak Darto, penjaga malam kompleks, menyapa singkat saat Arif pulang terlambat. Suaranya parau, memberi selamat, lalu menyarankan agar pintu belakang dipasang gembok tambahan. Arif mengangguk, mencatat di kepala. Ketika lampu-lampu ruko lain mulai padam satu persatu, Arif menoleh sekali, lagi ke pintu rolling door yang baru dicat, merasa tenang. Di benaknya masa depan tampak rapi seperti lantai keramik yang baru disapu. Ia belum tahu, ada hal-hal yang tidak tercetak di brosur dan tidak masuk di tabel proyeksi. Hal-hal yang pelan, tak terlihat, namun selalu menghitung. Pagi itu, matahari memantul di kaca jendela ruko nomor 12. Arif berdiri di depan pintu rolling door yang masih berbau cat, sementara Nisa membawa sapu dan ember berisi air sabun. Mereka tersenyum, seakan semua kerja keras bertahun-tahun terbayar di hari itu. Fajar ikut berlari-lari kecil di halaman depan, bermain dengan kardus bekas renovasi. Nisa mulai mengelap kaca, lalu menatap pot kecil berisi bunga di sudut tangga. Ia membayangkan ruangan itu ramai. Ada penyewa yang membuka toko baju atau warung makan, pelanggan datang silih berganti. Arif sibuk mengukur sudut ruangan, mencatat ukuran untuk papan iklan. Dalam hati, ia menghitung kembali cicilan, merasa yakin semua akan tertutup dengan uang sewa yang sebentar lagi masuk. Beberapa pedagang sekitar mampir menyapa. "Selamat ya Pak, semoga cepat laku rukonya." Arif hanya tersenyum lebar, penuh optimisme. Bahkan Pak Darto, penjaga malam, menepuk bahunya sambil berucap singkat, "Semoga betah, Pak." Ucapannya terdengar biasa, tapi entah kenapa nadanya berat, cuma berarti menyimpan sesuatu yang tak diucapkan. Malam pertama mereka tidur di ruko itu, hanya untuk mencoba suasana. Tikar digelar di lantai, lampu neon menyala terang, dan Nisa membawa termos teh hangat.
Dari lantai 2 mereka bisa melihat jalanan mulai sepi, kios-kios menutup pintu, suara motor jarang terdengar. Fajar sudah terlelap, sementara Arif dan Nisa masih berbisik pelan tentang rencana ke depan. Sebelum memejamkan mata, Nisa menatap jendela kaca yang gelap. Pantulannya memperlihatkan dirinya sendiri. Tapi untuk sekilas, ia merasa ada bayangan lain di belakang. Ia berkedip, dan bayangan itu lenyap. Nisa tidak berkata apa-apa, hanya menarik selimut lebih tinggi. Bagi mereka, malam itu adalah awal kehidupan baru. Sebuah harapan besar yang sedang menunggu untuk diwujudkan. Mereka belum tahu, harapan itu akan segera diuji oleh sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Hari-hari berlalu, iklan penyewaan ruko sudah dipasang di internet dan ditempel di depan pintu kaca. Arif optimis, lokasinya strategis di jalan utama, dekat terminal lama. Namun sebulan penuh tidak ada satupun penyewa yang benar-benar serius. Beberapa datang hanya bertanya, melihat sebentar, lalu pergi dengan alasan yang terdengar masuk akal. Lokasi terlalu sepi, akses parkir terbatas, atau harga yang masih dianggap tinggi. Arif mulai heran. Jalan di depan ruko selalu ramai kendaraan, tapi entah mengapa orang enggan singgah. Nisa, yang sering duduk di lantai bawah sambil menjajakan kue, merasakan hal yang sama. Pembeli hanya beberapa, lalu hilang begitu saja. Dari luar terlihat sibuk, tapi di dalam suasananya kosong dan hening. Sore itu, seorang ibu yang sempat tertarik membuka toko perlengkapan sekolah tiba-tiba membatalkan niatnya. Katanya ada rasa tidak nyaman sejak pertama kali melangkah masuk. Entah kenapa, hawanya berat, Bu, ucapnya pelan sambil pamit. Nisa hanya tersenyum kaku, menyembunyikan kekecewaannya. Arif mencoba menepis semua pikiran aneh. Ia yakin masalahnya murni soal ekonomi. Orang-orang kini lebih memilih berbelanja online. Ia menyemangati dirinya sendiri, menunggu waktu yang tepat. Namun di malam hari, saat semua kios di seberang sudah gelap, ruko nomor 12 tetap terasa asing. Suara kendaraan berkurang dan hening mendadak menekan telinga. Pak Darto, penjaga malam, kadang terlihat mondar-mandir lebih sering di depan ruko mereka dibanding ruko lain. Ia tak pernah menjelaskan alasannya, hanya sekadar mengingatkan Arif untuk selalu mengunci rapat pintu belakang. Bagi Arif, itu hal sepele. Bagi Nisa, ada rasa tidak tenang yang makin sulit ia abaikan. Di balik optimisme dan usaha, ada kenyataan pahit yang mulai muncul. Ruko yang seharusnya jadi mesin penghasilan malah terasa dingin dan sepi, seolah menolak setiap orang yang ingin tinggal di dalamnya. Bulan demi bulan berlalu dan tak satu pun penyewa menetap di ruko nomor 12. Iklan masih terpampang jelas, tapi hanya sedikit yang datang menanyakan harga. Arif mulai gelisah, cicilan bank berjalan terus, sementara tabungan semakin menipis. Nisa mencoba membantu dengan menjual kue lebih banyak, namun hasilnya jauh dari cukup. Setiap kali malam tiba, obrolan mereka selalu berakhir dengan angka. Berapa lagi yang harus dibayar, berapa yang masih tersisa, bagaimana kalau tak ada penyewa sampai akhir tahun. Arif menunduk, menatap daftar cicilan di tangannya, sementara Nisa berusaha menenangkan, meski wajahnya sendiri terlihat lelah. Suasana rumah pun ikut berubah. Fajar yang dulu ceria, kini sering mendengar ayah ibunya berdebat kecil. Kalau tidak cepat laku, kita bisa rugi besar, ujar Arif suatu malam, nada suaranya menekan. Nisa hanya diam, menunduk sambil menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Tekanan. Itu membuat Arif semakin sering pulang larut malam. Ia mencoba mencari tambahan pekerjaan, bahkan sempat mempertimbangkan menjual motor. Namun setiap kali melewati deretan ruko, terutama yang kosong, hatinya terasa berat. Seolah ada bayangan nasib buruk yang menempel di balik dinding-dinding sepi itu. Sementara itu, kabar dari tetangga mulai beredar. Ada yang bilang ruko nomor 12 berat,
Ada pula yang menyebut pernah melihat bayangan melintas di dalam saat semua lampu sudah padam. Arif menepis gosip itu. Menurutnya, orang hanya mencari alasan dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi jauh di dalam dirinya, ada rasa takut yang perlahan ikut tumbuh. Utang menumpuk, tekanan makin besar, dan setiap malam ruko itu semakin dingin, seperti sedang menunggu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Malam itu Arif memutuskan untuk tidur di ruko. Katanya, supaya bisa langsung bertemu calon penyewa jika ada yang datang pagi-pagi. Nisa sempat ragu, tapi akhirnya ikut menemani bersama Fajar. Mereka menggelar tikar tipis di lantai bawah, membawa bantal dan termos teh hangat. Awalnya, semuanya terasa biasa. Jalanan mulai sepi, lampu kendaraan berkurang, suara pedagang kaki, 5 di depan terminal perlahan hilang. Nisa menidurkan Fajar lebih dulu, sementara Arif duduk bersandar di dinding sambil memainkan ponsel. Hanya ada suara kipas angin kecil berputar di sudut ruangan. Sekitar tengah malam, Arif mendengar sesuatu. Suara langkah kaki pelan, teratur, seperti seseorang berjalan di lantai atas. Ia menoleh pada Nisa yang masih terjaga. "Kamu dengar nggak?" bisiknya. Nisa menegakkan badan, wajahnya pucat. Suara itu jelas, padahal lantai 2 gelap dan tidak ada siapa-siapa di sana. Arif mencoba menenangkan diri. "Mungkin tikus," katanya, meski nada suaranya terdengar ragu. Ia mengambil senter lalu naik ke tangga. Anak-anak tangga berderit pelan di bawah pijakannya. Sampai di lantai 2, ia menyapu ruangan dengan cahaya senter. Kosong. Tak ada apa-apa. Hanya debu tipis dan bayangan tembok. Ketika turun kembali, Nisa menatapnya dengan wajah cemas. "Aku yakin tadi ada orang jalan," ucapnya lirih. Arif terdiam, tidak ingin menakut-nakuti istrinya. Mereka akhirnya berbaring lagi, mencoba tidur meski sulit memejamkan mata. Di luar, Pak Darto yang sedang ronda sempat melirik ke arah ruko nomor 12. Ia berhenti sejenak, menatap pintu yang setengah tertutup tirai. Dari balik kaca, sekelebat bayangan terlihat berdiri. Pak Darto menarik napas panjang, lalu berjalan lagi tanpa mengatakan apa-apa. Bagi Arif dan Nisa, malam itu hanyalah permulaan. Sesuatu sudah mulai bergerak di dalam ruko kosong mereka. Hari-hari berikutnya, ruko nomor 12 kembali sepi. Tidak ada penyewa yang datang, dan Arif semakin sibuk mencari tambahan kerja. Malam itu hanya Nisa dan Fajar yang tidur di rumah kontrakan, sementara Arif memilih berjaga di ruko. Ia ingin menunjukkan keseriusannya, berharap kehadirannya bisa membuat tempat itu lebih hidup. Sekitar pukul 11 malam, jalanan sudah lengang. Arif menutup rolling door, lalu duduk di kursi plastik sambil membaca berita di ponsel. Lampu neon di lantai bawah menyala terang. Tapi tak lama kemudian, cahaya itu tiba-tiba padam sendiri. Arif mendongak mengira listrik mati. Namun anehnya, kipas kecil di sudut ruangan masih berputar. Ia berdiri, menekan saklar. Lampu menyala lagi. Arif menghela napas lega, berpikir mungkin kabelnya longgar. Tapi beberapa menit kemudian, lampu itu kembali padam. Kali ini, ia merasa ada sesuatu yang lain. Suasana di dalam ruko mendadak dingin, udara seakan lebih berat. Arif mencoba bersikap tenang. Ia mengambil obeng, mengecek panel kecil di dinding. Tidak ada masalah. Ketika ia kembali ke kursinya, lampu menyala sendiri tanpa disentuh. Arif tertegun. Jantungnya berdegup kencang meski ia mencoba menertawakan dirinya sendiri. Mungkin memang instalasi listriknya jelek, gumamnya. Namun kejadian itu terus berulang, seakan ada tangan tak terlihat yang bermain dengan saklar. Menyala, padam, menyala lagi. Ritmenya seperti sengaja dibuat untuk menarik perhatian. Dari luar, Pak Darto yang sedang melintas berhenti sejenak. Ia melihat ruko nomor 12 berkedip-kedip, lampunya mati hidup sendiri. Wajahnya mengeras, lalu ia bergumam, pelan. "Mulai lagi rupanya." Arif akhirnya memutuskan tidur lebih awal, mematikan semua lampu kecuali satu. Tapi dalam hatinya, ia tahu malam itu bukan sekadar soal kabel yang rusak.
Ada sesuatu yang mulai memperlihatkan keberadaannya. Malam itu, Nisa ikut menemani Arif di ruko. Fajar sudah dibawa ke rumah ibunya supaya tidak ikut merasakan dinginnya suasana yang kian aneh. Mereka duduk berdua di lantai bawah, ditemani termos teh hangat dan sebuah radio kecil yang pelan memutar lagu lawas. Sekitar pukul 10, Arif menutup pintu rolling door, menyisakan sedikit celah untuk udara. Mereka mencoba bercakap-cakap ringan, membicarakan harapan agar penyewa segera datang. Namun suasana mendadak berubah ketika terdengar suara samar dari atas. Bukan langkah kaki kali ini, melainkan bisikan. Pelan, nyaris tak terdengar, seperti seseorang berucap dengan lidah berat. Nisa langsung terdiam. Matanya menatap ke tangga, wajahnya tegang. "Mas, kamu dengar?" tanyanya pelan. Arif menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia mengangguk tanpa suara. Bisikan itu muncul lagi, lebih jelas, seperti suara perempuan memanggil nama yang asing di telinga mereka. Arif memberanikan diri naik beberapa anak tangga, membawa senter kecil. Namun saat ia sampai di pertengahan, suara itu lenyap. Hanya ada kesunyian pekat, bercampur bau apek yang tiba-tiba terasa menusuk. Arif menyalakan senter, menyapu cahaya ke seluruh ruangan lantai 2. Kosong, tak ada siapa-siapa. Ia menuruni tangga lagi dengan wajah pucat, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Nisa menggenggam tangannya erat. "Aku nggak mau tidur di sini lagi, Mas," ucapnya lirih. Arif tak menjawab. Ia hanya menatap rolling door yang rapat, seolah tahu bahwa apapun yang mereka dengar tadi tidak datang dari dunia yang sama. Di luar, malam makin larut. Angin berhembus membawa suara gesekan papan reklame tua. Namun di telinga Nisa, bisikan itu seakan masih terngiang. Lembut, pelan, tapi menusuk ke dalam hati. Siang hari, suasana depan ruko nomor 12 tampak normal. Jalanan padat, angkot lalu lalang, dan pedagang kaki lima sibuk menawarkan dagangan. Namun bagi Arif dan Nisa, ada hal ganjil yang mereka rasakan. Orang-orang sekitar sering melirik ruko mereka dengan tatapan aneh. Suatu sore, Nisa membeli gorengan dari seorang ibu penjual di trotoar. Sang ibu tiba-tiba bertanya pelan, "Bu, itu ruko yang baru dibeli ya? Nomor 12?" Nisa mengangguk sambil tersenyum tipis. Ibu itu lalu menurunkan suaranya. "Kalau malam, jangan suka ditinggal kosong. Katanya ada yang nggak suka kalau tempat itu sepi." Nisa tertegun. "Maksudnya gimana, Bu?" Sang penjual hanya geleng-geleng, lalu buru-buru melayani pembeli lain. Jawaban yang menggantung itu membuat dada Nisa semakin berat. Beberapa hari, kemudian Arif mencoba mengobrol dengan tukang parkir di depan kompleks. Lelaki itu awalnya enggan bercerita, tapi setelah ditekan, ia berbisik. "Banyak yang pernah lihat bayangan di dalam, Pak. Kadang perempuan berdiri di lantai 2, kadang cuma suara kursi digeser-geser. Saya sendiri pernah dengar orang tertawa padahal rukonya kosong." Arif terdiam, mencoba menolak cerita itu dengan logika. "Ah, mungkin cuman orang iseng masuk," katanya. Tapi tukang parkir menggeleng cepat. "Saya sudah lama di sini, Pak. Kalau cuma maling pasti ada tanda-tanda. Ini beda sekali." Kabar seperti itu membuat calon penyewa semakin jarang datang. Mereka mungkin tak pernah melihat sendiri, tapi gosip lebih cepat menyebar dibanding iklan di papan. Arif merasa seakan berjuang sendirian, melawan cicilan bank, sekaligus melawan sesuatu yang tak terlihat. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Nisa berdiri di depan ruko sambil memandangi jalan. Ia menggenggam gorengan yang belum sempat dimakan, masih terngiang ucapan ibu penjual. "Jangan suka ditinggal kosong." Kata-kata itu seakan peringatan atau mungkin ancaman halus. Beberapa minggu kemudian, suasana di sekitar ruko nomor 12 makin terasa berat. Bukan hanya Arif dan Nisa yang merasakannya. Ruko di sebelah, yang awalnya ditempati toko ponsel kecil, tiba-tiba tutup lebih cepat dari biasanya. Pemiliknya, seorang pria paruh baya bernama Pak Rendra, mulai terlihat murung. Suatu sore, Arif memberanikan diri menyapa. "Kok sekarang sering tutup cepat, Pak?" tanyanya sambil mencoba tersenyum.
Pak Rendra menoleh sebentar, wajahnya pucat. Nggak ada pembeli, Mas. Dan kalau malam hawanya nggak enak. Seperti ada yang mengawasi dari ruko sebelah, ucapnya pelan. Arif tercekat. Ruko sebelah yang dimaksud jelas rukonya sendiri. Ia mencoba tertawa, meski terdengar kaku. Ah, mungkin perasaan saja, Pak. Tapi Pak Rendra hanya menggeleng dan buru-buru masuk ke dalam. Beberapa hari kemudian, toko ponsel itu benar-benar tutup. Papan nama diturunkan, rak kosong terlihat dari kaca depan. Orang-orang sekitar mulai bergumam, menyalahkan ruko nomor 12. Ada yang berbisik bahwa sejak ruko itu dibeli, suasana seluruh deretannya berubah sepi. Nisa makin gelisah. Ia mendengar cerita dari pedagang warung di ujung jalan. Katanya, pelanggan sengaja menghindari deretan ruko itu kalau malam, lebih memilih belanja di blok lain. Bukan karena barangnya, Bu, ujar si pedagang. Tapi banyak yang nggak mau lewat, katanya. Sering ada bayangan hitam berdiri di dekat pintu ruko 12. Malam itu, Arif duduk lama di depan pintu rolling door. Ia menatap lurus ke arah jalan yang mulai sepi. Lampu jalan berkelip-kelip redup. Perasaan bersalah menyelinap di dadanya. Bukan hanya keluarganya yang terbebani, tapi kini ruko sebelah pun ikut terdampak. Seolah ada lingkaran tak terlihat yang terus meluas dari balik dinding dingin itu. Malam itu, Arif memutuskan berjaga sendirian di ruko. Nisa menolak ikut, masih trauma dengan bisikan dari lantai 2. Jalanan depan sudah sepi, hanya sesekali motor lewat. Arif duduk di kursi plastik, mencoba membaca koran lama agar pikirannya tenang. Hampir tengah malam, angin berembus dari celah rolling door. Suara gesekan papan reklame tua di luar terdengar lirih. Arif hendak memejamkan mata ketika pandangannya terpaku ke arah jendela lantai 2. Sekilas ia melihat sesuatu, bayangan samar, bentuk tubuh seorang perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang, menjuntai hingga menutupi wajah. Arif spontan berdiri. Dadanya berdegup kencang. Ia menatap lebih lekat, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya pantulan. Namun bayangan itu tidak hilang. Justru perlahan bergerak, bergeser ke samping, lalu lenyap begitu saja. Tangan Arif gemetar. Ia berlari ke tangga, menyalakan senter kecil. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan. Sampai di lantai 2, ia menyapu ruangan dengan cahaya. Kosong, tidak ada siapapun. Hanya debu tipis, dinding kusam, dan hawa dingin yang menusuk kulit. Ketika ia menoleh ke arah jendela, kaca itu masih berembun, seolah baru saja ada seseorang yang berdiri di dekatnya. Jantung Arif semakin tak karuan, ia buru-buru turun, menutup pintu rolling door rapat-rapat, lalu duduk dengan keringat dingin bercucuran. Di luar, Pak Darto yang sedang ronda berhenti sejenak. Dari tempatnya berdiri, ia juga melihat sesuatu di jendela lantai 2 beberapa menit sebelumnya. Tapi ia memilih diam, hanya berbisik lirih. Akhirnya dia muncul juga. Bagi Arif, malam itu jadi titik awal. Ruko nomor 12 bukan lagi sekadar tempat kosong. Ada penghuni lain yang baru saja memperlihatkan dirinya. Hari itu, Arif mencoba mencari jawaban. Ia mendatangi warung kopi kecil di ujung jalan, tempat para sopir angkot dan tukang ojek biasa berkumpul. Dengan bahasa hati-hati, ia menanyakan tentang sejarah tanah di sekitar deretan ruko itu. Awalnya orang-orang hanya saling pandang, enggan bicara. Namun seorang pria tua akhirnya membuka suara. Dulu sebelum ada terminal, daerah itu lapangan luas. Tahun 80-an, sempat jadi lokasi penampungan korban kerusuhan, ucapnya sambil menyeruput kopi. Suasana meja mendadak hening. Banyak yang hilang nyawa di sana, Mas. Nggak semua dimakamkan dengan layak. Ada yang katanya dikubur terburu-buru, tepat di tanah tempat ruko-ruko itu berdiri sekarang. Arif tercekat, tenggorokannya kering. Ia ingin menyangkal, tapi tatapan serius pria tua itu membuatnya sulit berkata apa-apa. Makanya dari dulu, ruko di blok itu jarang bertahan lama. Kalau bukan rugi, ya ada kejadian aneh. Orang-orang sudah tahu, tapi jarang mau ngomong terus terang. Saat pulang sore itu, pikiran Arif terus dipenuhi cerita tersebut. Nisa yang menunggu di ruko menatapnya heran. Mas,
kenapa wajahmu pucat?" Arif hanya menjawab singkat, "Enggak apa-apa." Ia tak ingin menambah kecemasan istrinya. Malamnya saat Arif duduk di lantai bawah, ia teringat lagi ucapan pria tua itu. Bayangan perempuan berambut panjang di lantai 2 kini terasa makin masuk akal, meski menakutkan. Ruko yang mereka beli, dengan harapan masa depan ternyata berdiri di atas sejarah kelam yang tak pernah mereka bayangkan. Dari luar, angin malam bertiup kencang. Spanduk iklan di depan ruko berderak-derak, seakan mengingatkan ada sesuatu di tanah ini yang tidak pernah benar-benar pergi. Suatu sore, Arif memberanikan diri mengajak ngobrol Pak Darto, penjaga malam yang sudah lama bekerja di deretan ruko. Itu. Mereka duduk di bangku kayu dekat pos ronda, ditemani segelas kopi hitam yang mengepul. Awalnya, obrolan ringan tentang keamanan kompleks. Namun ketika Arif menyebut ruko nomor 12, wajah Pak Darto berubah kaku. "Mas Arif," katanya, "pelantisnya sebenarnya saya sudah lama tahu ada yang aneh di sana. Waktu masih awal jaga dulu, sekitar 10 tahun lalu, saya sering dengar suara orang kerja malam-malam. Padahal rukonya kosong. Ada suara mesin ketik, ada yang geser meja, bahkan kadang suara orang ngobrol." Arif merinding. "Lalu Bapak coba masuk?" tanyanya hati-hati. Pak Darto mengangguk, matanya menatap kosong ke jalan. "Saya pernah. Malam itu lampu di dalam nyala padahal kunci ada di saya. Waktu saya buka pintu, semua gelap. Tapi di sudut lantai 2, saya lihat bayangan perempuan duduk menghadap tembok. Rambutnya panjang sampai menutupi wajah. Begitu saya senter, hilang, kosong. Sejak itu saya nggak pernah lagi berani naik ke atas." Arif tercekat, tubuhnya terasa dingin. Ia tak tahu harus percaya atau menganggapnya sekadar cerita lama. Tapi nada suara Pak Darto jelas-jelas tidak sedang bercanda. "Kalau boleh saran Mas, jangan sering ditinggal kosong. Dan kalau dengar suara aneh, jangan ditanggapi," tambahnya. Suara parau itu seakan peringatan, bukan sekadar nasihat. Malam itu, ketika Arif kembali duduk di dalam ruko, ucapan Pak Darto terus terngiang di kepalanya. Bayangan perempuan berambut panjang duduk di lantai 2. Seolah sosok itu masih ada di sana, menunggu saat yang tepat untuk kembali memperlihatkan diri. Satu pagi, Arif dikejutkan oleh kabar yang seolah membawa harapan. Seorang pria muda datang, mengenakan kemeja rapi dan senyum ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai Rian, pedagang pakaian grosir dari kota sebelah. Tanpa banyak menawar, ia langsung bilang tertarik menyewa ruko nomor 12. Arif dan Nisa hampir tak percaya, merasa doa mereka akhirnya terkabul. Hari itu juga, Rian membawa beberapa karung besar berisi pakaian. Ia menata etalase sederhana, di lantai bawah memasang spanduk bertuliskan diskon besar-besaran. Suasana ruko yang lama hening kini tampak lebih hidup. Nisa bahkan ikut membantu menata lipatan baju. Namun kegembiraan itu hanya bertahan sebentar. Malam pertama Rian bermalam di ruko, ia terlihat gelisah keesokan harinya. "Tidur saya nggak nyenyak, Bu," katanya singkat. Ketika Arif bertanya, ia hanya tersenyum kaku, seolah tak ingin bercerita lebih jauh. 2 hari kemudian, tanpa kabar, Rian menghilang. Ruko yang sempat penuh barang dagangan mendadak kosong. Etalase terbuka, tapi pakaian yang dibawa sudah tak ada. Kunci ruko diletakkan begitu saja di meja. Tidak ada pesan, tidak ada permintaan maaf. Arif kebingungan. Ia mencoba menelepon nomor yang sempat dicatat, tapi tidak aktif. Warga sekitar hanya geleng kepala. Ada yang bilang semalam mereka mendengar suara gaduh dari dalam ruko, seperti orang marah-marah. Namun ketika dicek, pintu tertutup rapat. Nisa mulai merasa aneh. "Kalau dia kabur bawa barang, kenapa kuncinya dikembalikan?" gumamnya. Arif tidak menjawab. Hanya satu hal yang pasti. Penyewa pertama mereka datang secepat bayangan dan pergi secepat angin, meninggalkan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Sejak Rian pergi tanpa jejak, suasana ruko semakin aneh. Bukan hanya di sana, gangguan perlahan ikut terbawa ke kehidupan keluarga Arif dan Nisa. Malam itu di rumah kontrakan, Fajar terbangun sambil menangis keras.
Ia menunjuk ke sudut kamar dan berkata lirih, "Ada tante rambut panjang di sana." Nisa langsung memeluknya erat, berusaha menenangkan. Arif yang baru pulang larut malam hanya bisa terdiam, jantungnya berdegup tak karuan. Beberapa hari kemudian, Nisa jatuh sakit. Badannya lemah, wajah pucat, dan sering mimpi buruk. Setiap kali terbangun, ia merasa seperti ada yang menatap dari jendela. Dokter bilang itu hanya kelelahan, tapi Arif tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar sakit biasa. Di ruko sendiri, gangguan makin terasa nyata. Arif pernah meninggalkan pintu rolling door dalam keadaan terkunci rapat, namun saat ia kembali, pintu itu terbuka setengah. Barang-barang kecil yang ia letakkan di meja berubah posisi, seolah dipindahkan oleh tangan tak kasat mata. Nisa semakin ketakutan. "Mas, aku nggak sanggup kalau harus terus begini," ucapnya suatu malam, matanya berkaca-kaca. Arif mencoba menenangkan, tapi dalam hati ia pun goyah. Tekanan ekonomi dari cicilan sudah cukup berat, kini ditambah teror yang mengganggu keluarganya. Malam-malam mereka bukan lagi tempat beristirahat. Selalu ada suara, selalu ada rasa diawasi. Ruko nomor 12 bukan sekadar tempat kosong yang gagal menghasilkan uang. Kini, ia menjadi sumber ketakutan yang perlahan merenggut ketenangan keluarga kecil itu. Tekanan demi tekanan membuat Arif akhirnya menyerah pada saran orang-orang sekitar. Malam itu, ia dan Nisa menerima kedatangan seorang pria tua bernama Ki Sastro, dukun kampung yang dikenal sering diminta membersihkan rumah atau tanah bermasalah. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan suaranya berat namun tenang. Begitu masuk ke dalam ruko, Ki Sastro berdiri diam cukup lama. Ia menutup mata, menghirup napas dalam, lalu berucap pelan, "Tempat ini memang tidak kosong. Ada yang merasa terusik karena kalian menempatinya." Nisa langsung menggenggam tangan Arif erat-erat, tubuhnya merinding. Ki Sastro menyiapkan dupa dan sesajen sederhana. Asap mengepul, memenuhi ruangan dengan bau harum bercampur pekat. Mantra-mantra ia ucapkan berulang, suaranya bergetar, kadang meninggi, kadang merendah. Beberapa menit kemudian, suasana berubah mencekam. Lampu neon berkedip-kedip, dan dari lantai 2 terdengar suara kursi digeser. Nisa menutup mata, berdoa dalam hati. Arif ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Ki Sastro tetap berdiri tegak, matanya menatap ke tangga. "Dia marah," ucapnya pelan. "Bukan karena kalian membeli ruko ini, tapi karena dulu tanah ini dijadikan tempat yang tidak seharusnya." Ucapannya menggantung, membuat bulu kuduk. Arif berdiri. Ritual berlangsung hampir 1 jam. Setelah itu Ki Sastro berkata, untuk sementara dia akan tenang. Tapi jangan kira masalah sudah selesai. Kalian harus siap, karena yang di sini tidak mudah pergi. Arif dan Nisa saling berpandangan, wajah pucat tanpa kata. Harapan mereka agar masalah berakhir seketika sirna. Justru sebaliknya, malam itu mereka sadar. Apapun yang menghuni ruko nomor 12, bukan sesuatu yang bisa diusir dengan mudah. Beberapa minggu setelah ritual Ki Sastro, ruko nomor 12 masih saja sepi. Tak ada penyewa yang benar-benar berminat. Sementara itu, Arif makin sering melihat bagaimana orang-orang lebih memilih berbelanja lewat ponsel. Tetangga yang dulu buka toko kecil kini pindah jualan ke marketplace. Ramai order tanpa harus repot buka lapak. Arif merasa frustrasi. Ruko yang dibelinya dengan harapan bisa jadi sumber penghasilan justru seperti beban. Cicilan jalan terus, sementara persaingan dengan bisnis online membuat bangunan itu semakin tak menarik. Ia pernah mencoba menjual barang sendiri di sana, tapi dalam seminggu hanya laku beberapa potong. Sementara temannya yang jualan online bisa kirim puluhan paket sehari. Di satu sisi, ada logika ekonomi yang jelas. Perubahan zaman membuat ruko kehilangan daya tarik. Namun, di sisi lain ada rasa mencekam yang tidak bisa dijelaskan. Arif sering mendapati pelanggan yang awalnya tertarik, tiba-tiba menolak setelah masuk ke dalam. "Hawanya berat, Mas," begitu alasan mereka. Nisa semakin khawatir. Malam-malamnya sering diganggu mimpi buruk, dan Fajar pun tak lagi mau mendekat ke ruko.
Aku nggak suka tempat itu, Bu. Ada yang marah kalau aku main di sana, katanya polos. Ucapan anak kecil itu justru membuat Nisa makin takut. Arif menatap papan iklan besar di depan ruko yang sudah mulai pudar. Harapan yang dulu terlihat manis di brosur kini sirna, digantikan kenyataan pahit. Zaman berubah, cicilan menjerat, dan ruko itu semakin dingin. Seperti dua beban sekaligus menindih mereka, ekonomi yang merosot, dan sesuatu yang tak kasat, mata yang enggan pergi. Seiring berjalannya waktu, gosip tentang ruko nomor 12 makin meluas. Orang-orang di sekitar mulai menyebutnya bukan lagi sekadar bangunan kosong, melainkan sarang setan. Cerita-cerita dari mulut ke mulut semakin beragam. Ada yang bilang pernah melihat perempuan berambut panjang melintas di jendela lantai 2. Ada pula yang mengaku mendengar suara tangisan bayi dari dalam, padahal rukonya terkunci rapat. Warung di ujung jalan pun ikut terdampak. Beberapa pelanggan menolak duduk di dekat sana, takut kalau harus melewati depan ruko saat malam. Bahkan, tukang ojek sering memutar arah lebih jauh daripada harus melintas di jalur itu. Kalau tengah malam hawanya beda. Angin lewat kayak bawa bisikan, ujar salah satu dari mereka. Arif hanya bisa menelan semua gosip itu dengan dada sesak. Ia tahu, makin lama reputasi ruko kian rusak. Semakin sulit mencari penyewa jika orang sudah percaya bahwa tempat itu berhantu. Nisa pun tidak berani lagi masuk sendirian. Ia lebih sering menunggu di rumah, membiarkan Arif yang mengurus segalanya. Namun yang membuat hati Arif paling berat adalah ketika suatu malam ia melihat sendiri. Dari balik tirai lantai bawah, terlihat bayangan hitam bergerak pelan di dalam, bukan pantulan, bukan orang lewat. Bayangan itu nyata, menembus ruangan lalu menghilang ke arah tangga. Arif merinding seluruh tubuhnya. Baru kali itu ia tak sanggup lagi menyangkal. Ruko yang dulu diharapkan jadi sumber rezeki, kini benar-benar berubah menjadi sarang ketakutan. Dan sepertinya semakin lama ditinggali, semakin kuat pula sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Malam Jumat, suasana di deretan. Ruko terasa lebih sunyi dari biasanya. Arif memutuskan bermalam sendirian, meski Nisa sudah melarang. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih bisa bertahan, meski hati kecilnya dihantui rasa takut. Sekitar pukul 12 malam, suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya seperti kursi, digeser di lantai 2. Arif menguatkan diri, menatap ke atas dengan senter di tangan. Namun sebelum ia sempat naik, suara lain muncul. Langkah kaki tergesa-gesa, lalu hentakan keras, seakan ada seseorang berlari di atas. Arif berdiri kaku, keringat dingin membasahi pelipis. Ia menyalakan kamera CCTV kecil yang dipasang di sudut ruangan. Monitor memperlihatkan lantai 2 yang kosong, tapi tiba-tiba sosok samar muncul. Bayangan putih berjalan pelan melewati ruangan, rambut panjang menutupi wajahnya. Arif menahan napas. Tubuhnya gemetar. Sosok itu berhenti menoleh ke arah kamera, lalu seketika layar CCTV berkedip dan gelap. Suara berdesis memenuhi ruangan, seperti listrik korslet. Arif buru-buru mencabut kabel kamera, lalu duduk bersandar di dinding dengan jantung berdebar kencang. Ia mencoba berdoa, mulutnya komat-kamit tanpa sadar. Ketika pagi tiba, ia memutar rekaman CCTV yang tersisa. Sebagian besar hanya menampilkan ruangan kosong, namun di salah satu rekaman, tepat pukul 00.37, ada bayangan samar berdiri di jendela lantai 2, menatap lurus ke arah jalan. Sejak malam Jumat itu, Arif tak lagi bisa menolak kenyataan. Ruko nomor 12 bukan sekadar berhantu. Ia seperti panggung, tempat sosok-sosok tak kasat mata, bebas memperlihatkan diri. Setelah kejadian malam Jumat itu, Arif semakin jarang pulang dengan wajah tenang. Ia selalu terlihat gelisah, matanya sembab karena kurang tidur. Nisa mulai kehilangan kesabaran. "Mas, sampai kapan kita bertahan? Aku nggak sanggup lagi," katanya dengan suara bergetar. Arif terdiam. Ia tahu istrinya benar. Fajar sering mimpi buruk, Nisa jatuh sakit berulang, dan dirinya sendiri terus dihantui bayangan.
Ruko nomor 12 yang dulu jadi simbol harapan, kini berubah menjadi sumber malapetaka. Akhirnya, dengan berat hati, Arif memutuskan menjual ruko itu. Ia memasang iklan di beberapa media, menurunkan harga jauh di bawah pasaran. Namun seminggu, 2 minggu hingga sebulan berlalu tak seorang pun tertarik. Bahkan ada yang datang melihat sebentar lalu buru-buru pergi tanpa menawar. Bangunannya bagus, lokasinya strategis, tapi entah kenapa hawa di dalamnya bikin merinding. Begitu alasan seorang calon pembeli. Arif hanya bisa menghela napas panjang, wajahnya pucat. Di rumah, Nisa semakin sering berdoa, berharap ada jalan keluar. Tapi dalam hati, ia mulai menerima kenyataan pahit. Mungkin ruko itu memang tidak ditakdirkan untuk mereka. Suatu malam, Arif duduk sendirian di dalam ruko. Ia menatap sekeliling, mengingat kembali saat pertama kali menerima kunci, perasaan bangga dan penuh harapan. Kini, semua berubah jadi rasa takut dan penyesalan. Dengan suara parau, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau memang tidak ada yang mau membeli, biarlah aku yang menyerah. Kata-kata itu terucap pelan, namun di telinganya sendiri terdengar seperti pengakuan kalah, seolah menyerahkan nasib pada sesuatu yang tak terlihat. Pagi itu, Arif berdiri lama di depan ruko nomor 12. Rolling door tertutup rapat, catnya mulai mengelupas, kaca jendela berdebu. Semua rencana besar yang dulu ia bayangkan kini lenyap. Yang tersisa hanya bangunan dingin yang tak pernah benar-benar jadi milik mereka. Ia sudah mencoba segalanya, menyewakan, menjual rugi, bahkan memanggil bantuan orang pintar. Namun hasilnya tetap sama. Tak ada yang bertahan, tak ada yang mau mendekat. Seolah ruko itu menolak setiap usaha manusia untuk merubah nasibnya. Nisa berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Arif erat. "Mas, mungkin memang bukan rezeki kita," ucapnya lirih. Mata mereka sama-sama basah. Fajar yang masih kecil hanya menatap kosong, belum mengerti betapa berat beban orang tuanya. Arif menghela napas panjang. Ia tahu hidup harus terus berjalan, tapi di dalam hati ada bekas luka yang tidak akan hilang. Setiap kali mendengar kata investasi, yang teringat bukan keuntungan melainkan ketakutan. Ruko nomor 12 tetap berdiri. Orang-orang masih menyebutnya sebagai bangunan kosong berhantu. Malam-malam, bayangan di jendela lantai 2 kadang terlihat oleh mereka yang lewat. Bisikan samar masih terdengar bagi yang berani singgah. Cerita ini mungkin terdengar seperti kisah rugi karena salah hitung ekonomi. Tapi bagi keluarga Arif, itu lebih dari sekadar kerugian uang. Ruko itu menjadi warisan kutukan. Sebuah pengingat bahwa tidak semua tempat bisa dibeli, tidak semua tanah mau ditempati, dan tidak semua pintu yang terbuka berarti siap menerima penghuninya. Dan hingga hari ini, ruko nomor 12 masih berdiri, menunggu siapa saja yang berani mencoba lagi. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tulis asal kotamu di kolom komentar.